Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Happy Good Sunday untuk semuanya. Dan welcome to Revival Worship Church. Hari ini kita akan beribadah dan mengucap syukur untuk seminggu Tuhan menyertai kita. Amin. Dan kita percaya bahwa kita hidup hari ini hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara boleh mengajak anggota keluarga yang lain untuk kita bersama-sama beribadah. Dan hari ini kita juga akan mengikuti bersama perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Mungkin yang belum menyiapkan roti dan anggur boleh mulai dipersiapkan. Saudara boleh menyiapkan ada teh atau anggur atau sirup, atau ada roti atau crackers yang akan melambangkan tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan kami rindukan satu hal Tuhan, kami ingin menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, dan kami percaya dalam hadirat Tuhan kami boleh mengalami kuasa kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Amin. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hari ini kami tahu bahwa kami akan terus bersuka hanya karena Tuhan yang luar biasa. Kami akan terus merenungkan kebaikan-Mu dan mengucap syukur kepada-Mu, Tuhan, karena sesungguhnya kasih setia-Mu tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau, dan seumur hidup kami akan menyanyikan pujian pengagungan bagi-Mu. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
ada hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. This is my song. Yes, amen. My Savior kasih. Yes, haleluya. How great thou art. How great thou art. Sings my soul, my Savior unto thee. How great thou art, how great thou art. Maka jiwaku, Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar oh, Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. amin. Kalau kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan berbicaralah buat setiap kami apa yang menjadi isi hati-Mu. Amin. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu itu akan memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu itu akan memulihkan kami. Kebenaran firman-Mu itu yang memberi kami kekuatan. Dan kebenaran firman-Mu itu yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya hari ini, lewat kebenaran firman-Mu sekali lagi kami percaya, Engkau akan melakukan perbuatan-Mu yang ajaib atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, saudaraku, hari ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan
di mana firman Tuhan pada hari ini yang ingin saya bagikan tentang Tuhan adalah tempat perteduhan. Dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Doa Musa abdi Allah, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Musa dalam doanya mengatakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan. Tuhan adalah tempat tinggal buat dia dari seluruh generasi. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Musa menaikkan doa ini sebagai tanda ucapan syukur dia. Betapa dia melihat bagaimana Tuhan itu menyertai sepanjang kehidupan dia. Di mana Tuhan telah menyertai dia. Di mana ketika dia lahir, di mana terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Raja Mesir, saudaraku, terhadap anak-anak laki-laki bangsa Israel. Dan akhirnya Musa terhindar dari kematian itu. Dan Tuhan menolong dia. Bahkan juga Tuhan, saudaraku, menyertai Musa. Ketika, saudaraku, dia menghadap Raja Mesir, saudaraku, untuk membebaskan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan menyertai dia dengan tanda-tanda heran dan kuasa yang luar biasa. Bahkan Tuhan juga menyertai Musa, memberikan dia kekuatan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dia harus menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dia harus sabar bagaimana dia benar-benar saudaraku mengalami banyak sekali proses luar bangsa Israel ini. Dan Tuhan beri dia kekuatan, kesabaran yang luar biasa. Sehingga dia bisa memimpin bangsa ini. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita. Di saat-saat yang kita hadapi hari-hari ini, masa-masa yang sulit, yang seringkali kita dengar bagaimana banyak sekali saudaraku, tantangan, masalah yang terjadi akibat saudaraku daripada COVID, saudaraku, 19 ini. Saudara lihat bagaimana orang mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan dalam hal kesehatan secara ekonomi, di dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan. Amen. Tuhan adalah tempat tinggal yang paling aman buat setiap kita hari ini. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Hanya Tuhan yang bisa menjaga kita. Hanya Tuhan yang sanggup membebaskan kita, saudaraku. Melindungi kita sekali lagi. Menjaga kita. Siang dan malam, 24 jam. Dia Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dia selalu ada. Dia selalu memperhatikan kita. Maka itu yang perlu kita lakukan seperti Musa berdoa. Dia menaikkan ucapan syukur dia kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu adalah tempat perteduhan. Tuhan tempat perlindungan. Maka itu dia menyadari betapa Tuhan itu selalu ada dan memperhatikan dia. Maka itu Tuhan ingin mengingatkan kita sekali lagi. Bahwa Tuhan itulah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu ada buat kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau mengingatkan kita hari ini. Tuhan itu Tuhan yang selalu menjamin hidup kita. Maka itu, kalau kita benar-benar, saudaraku, mengenal Tuhan, maka kita benar-benar, saudaraku, menghargai Tuhan. Menghargai sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari ini kenapa banyak orang terus dikuasai ketakutan, dikuasai kekhawatiran, kecemasan dalam hidupnya, karena dia nggak mengenal Tuhan secara benar. Dia tidak mengenal Tuhan. Tapi banyak orang, kenapa dia sekali lagi saya katakan dipenuhi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan? Karena dia hanya cuma tahu tentang Tuhan. Dia nggak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia cuma tahu bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah yang sanggup melakukan mujizat, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Sampai di situ aja. Padahal Tuhan itu, sudah maksud saya, Tuhan adalah pribadi. Pribadi yang maha agung, maha mulia, maha kuasa. Dia sanggup melakukan banyak hal dalam hidupan kita. Bukan hanya cuma memenuhi kebutuhan kita saja. Maka itu orang hanya kenal Tuhan hanya sebagai, oh Tuhan adalah penolong hidupku. Sampai di situ aja yang hanya bisa sanggup memenuhi kebutuhanku. Hanya sanggup menolong aku untuk memulihkan aku, menyembuhkan aku. Tapi ketika semuanya sudah dijawab Tuhan, kita kadang-kadang lupa.
Ketika kita sudah hidup dalam kenyamanan, kita lupa kepada Tuhan sebagai sumber hidup kita sebenarnya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, peristiwa hari-hari ini yang terjadi, masa-masa sulit hari ini terjadi, mengingatkan kita untuk kita kembali mengenal Allah secara benar. Bahwa Dia adalah pribadi yang agung, yang mulia. Dia Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Ajaib. Maka saya mau katakan buat setiap kita, kalau Dia adalah pribadi, berarti Allah itu memiliki pikiran dan perasaan. Amin. Maka itu kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Banyak kita hanya mempermainkan Tuhan ketika kita butuh, kita cari Tuhan, kita dipenuhi, kita dipulihkan, kita dipenuhi apa yang kita mau, kita lupa Tuhan. Kita kembali lagi hidup di dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita kembali dan hidup, saudaraku, seperti apa yang Tuhan inginkan. Maka saya katakan tadi, Tuhan itu memiliki pikiran dan perasaan karena Dia pribadi yang agung, mulia. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mengingatkan kita hari ini seperti firman Tuhan katakan di Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas firman Tuhan ini katakan bahwa kita harus menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti apa, saudara? Tuhan itu Tuhan yang memiliki, saudaraku, pemikiran. Pemikiran Tuhan itu beda dengan pemikiran manusia. Manusia hanya memikirkan apa yang menjadi keinginan dia saja. Hanya maksud saya, manusia memiliki pemikiran yang hanya ingin memuaskan keinginan dagingnya saja. Memuaskan hawa nafsunya saja. Tetapi pemikiran Tuhan beda, Bapak Ibu. Pemikiran Tuhan kepada manusia, saudaraku. Dia ingin, saudaraku, manusia hidup berkenan kepadanya. Hidupnya, saudaraku, semakin hari semakin memuliakan Dia. Maka itu Tuhan punya satu tujuan dalam hidupan kita, bahwa Tuhan ingin akhir dari hidup kita, saudaraku, kita memperoleh hidup yang kekal bersama Dia. Maka itu Dia selalu memikirkan dalam setiap kehidupan kita. Dia memikirkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dia memikirkan masa depan kita. Maka itu dikatakan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Seperti dikatakan Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lihat, Tuhan memikirkan masa depan kita. Dia merancangkan sesuatu, saudaraku, yang baik buat setiap kita. Dengan satu tujuan, akhirnya kita boleh hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Maka itu Tuhan, saudaraku, memikirkan segala sesuatu dalam hidup kita. Maka itu Paulus mengingatkan kita semua untuk kita memiliki pikiran Kristus itu tadi. Dikatakan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tuhan ingin kita memiliki pikiran yang suci, yang kudus, yang benar. Amin. Maka itu bagaimana Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa memiliki pikiran seperti ini. Ya kan? Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata di 2 Korintus 10 ayat 5b, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya itu kepada Kristus. Maka itu kita harus menaklukkan pikiran kita, saudaraku. Kepada apa, saudaraku? Kepada Kristus. Berarti apa? Kita harus mengisi, saudaraku, pikiran kita ini, saudaraku, dengan firman Tuhan. Setiap hari, kita harus isi pikiran kita dengan firman Tuhan setiap hari. Dengan firman Tuhan itu kita akan dituntun, saudaraku, untuk selalu berpikiran positif, pikiran yang benar, pikiran yang suci. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, seperti dikatakan di Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jelas sekali, firman Tuhan ini mengatakan kepada setiap kita, untuk kita benar-benar memiliki sekali lagi pikirannya Tuhan, hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan biarkan, saudaraku, Bapak Ibu Saudaraku, pikiran kita ini dikuasai dengan pikiran negatif. Pikiran-pikiran ini penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, putus asa. Tanggalkan semua itu. Dan Bapak Ibu Saudaraku,
Belajarlah saudaraku untuk menyukuri dalam hidup ini. Semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan seperti Musa tadi. Maka saya percaya ketika engkau melihat Tuhan yang besar, Allah yang besar saudaraku, maka saya percaya engkau akan melihat bahwa masalahmu itu kecil, nggak ada artinya. Karena kita punya Allah yang besar. Allah yang akan menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, menuntun kita. Dan saudara akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu akan menyertai setiap kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, yang selanjutnya dikatakan saudaraku, kita harus mengenal benar-benar perasaannya Tuhan. Maka itu ada satu firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Tuhan itu punya perasaan, saya katakan. Kita kadang-kadang nggak menyadari hal itu. Kita seringkali mempermainkan perasaan Tuhan. Ya. Kita menyakiti, kita mengecewakan Dia. Ya kan? Kita berulang kali, saudaraku, melakukan banyak kesalahan, berulang kali dengan kesalahan yang sama. Kita minta ampun, kita ulangi lagi. Saya mau katakan, Bapak Ibu saudaraku, itu sedang melukai hati Tuhan. Engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Allah Roh Kudus dikirim buat setiap kita, diberikan buat setiap kita. Untuk menjadi penghibur, penolong, menasehati kita, mengarahkan hidup kita, membimbing kita untuk kita terus berjalan dan mengerti akan hatinya Tuhan, mengerti apa yang Tuhan inginkan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, belajarlah terus untuk mengenal hatinya Tuhan, apa yang Tuhan mau. Lewat firman-Nya kita akan mengerti dan mengenal akan apa menjadi isi hati Tuhan. Itu yang akan memberikan kita kekuatan luar biasa. Maka itu saya percaya, ketika engkau mengenal hatinya Tuhan, maka engkau, saudaraku, akan kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu memberikan iman kita menjadi semakin kuat, menjadi teguh. Maka itu kenalilah hatinya Tuhan. Banyak orang hanya mencari tangannya Tuhan, apa yang bisa Tuhan perbuat dalam hidupnya. Apa yang Tuhan bisa lakukan buat hidupnya. Tapi orang jarang sekali melakukan, saudaraku, untuk mengenal hatinya Tuhan, apa yang jadi perasaannya Tuhan. Saya percaya kalau engkau menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang agung dan mulia, engkau tidak akan melukai hati Tuhan. Engkau akan selalu ingin menyenangkan. Dengan apa? Dengan sikap, perbuatan, perkataan, saudaraku, dengan kehidupan kita yang selalu memuliakan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya percaya sekali kalau Roh Kudus menyertai hidup kita, maka kita akan mau, saudaraku, dipimpin oleh Dia. Dipimpin berarti apa, Bapak Ibu? Kita mau diarahkan, kita mau diajar, kita mau, saudaraku, benar-benar dinasehatin. Dan saya percaya, lewat firman-Nya, saudaraku, engkau akan meroleh kekuatan iman yang luar biasa. Sehingga masalah sebesar apapun, engkau tidak akan takut, engkau tidak akan gentar. Engkau akan terus berjalan bersama Tuhan dengan luar biasa. Barangkali istri saya mau menambahkan sesuatu, Pastor Jacqueline. Firman Tuhan berkata seperti yang kita dengar tadi, bahwa Tuhan itu tempat perteduhan kita. Kalau kita tahu di Jakarta, kalau ada orang yang lagi jalan kaki ataupun mungkin lagi naik motor, kemudian hujan atau panas, mereka akan mencari tempat untuk berteduh. Yang kita namakan biasanya itu mereka mencari halte, saudara. Sehingga di sana nggak akan kena panas, nggak akan kena hujan. Mungkin seperti itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami berbagai hal dalam kehidupan kita, Tuhan itu tempat perteduhan. Amen. Tempat kita berlindung. Bahkan Daud berkata bahwa orang yang berlindung di dalam naungan yang maha kuasa, tangan yang maha kuasa, dikatakan dalam ayat itu, dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi kita di dalam bayang-bayang tangan yang maha kuasa, saudara. Amen. Ada tangan yang luar biasa. Amen. Jadi kita bukan hanya ditolong atau dilindungi oleh orang-orang yang kita andalkan, orang-orang yang bisa kita mencari pertolongan, tapi ada tangan yang luar biasa, tangan yang kuat yang memegang hidup kita, yang melindungi kita. Amen. Dari badai, dari ombak, gelombang yang besar. Tangan yang akan selalu menjaga kita, saudara. Firman Allah berkata dalam Mazmur 91, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Jadi di bawah bayang-bayang tangan Allah yang maha kuasa. Seperti Pastor Dave katakan tadi, kita tidak akan pernah takut. Kita akan mempercayai bahwa Tuhan itu segala-galanya. Dan kita percaya bahwa
Roh Kudus itu akan selalu menolong kita. Dia sahabat yang paling baik. Alkitab mencatat waktu Yesus naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya untuk jangan berduka cita, jangan bersedih hati, karena dikatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, menyiapkan tempat yang mulia. Tapi aku tidak membiarkan engkau piatu, tidak membiarkan kita sendiri. Dia katakan, aku akan mengirimkan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan firman Allah berkata, biasa yang menjadi tempat untuk serangan yang paling pertama itu dalam pikiran kita. Saudara, sebab itu firman Allah seperti yang dikatakan Pastor Dave tadi, biar kita menjaga pikiran kita, menaklukkannya, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ketika pikiran kita diserang, semangat kita mungkin masih ada, tapi lama-lama jiwa kita jadi lemah juga, dan roh juga kita ikut terpengaruh, dan kita kehilangan pengharapan, dan kita lama-lama tidak memiliki kekuatan untuk berjalan lebih hari, lebih kuat. Daud katakan, aku akan berjalan lebih hari, lebih kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, tadi seperti Pastor Jacqueline sampaikan bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan yang paling aman. Amin. Di mana kita akan merasakan di dalam perlindungan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan yang baru. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kita dan membuat kita semakin, saudaraku, percaya penuh bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam setiap kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Biar kita mempersiapkan hati kita semuanya, kehidupan kita penuh untuk kita fokus kepada Tuhan, dan biar kita masuk dalam perjamuan kudus ini benar-benar dengan rasa hormat, menghargai Tuhan. Saya percaya di dalam perjamuan kudus ini kita mengingat tentang kasih, kebaikan, pengorbanan Tuhan, dan saya percaya kuasanya itu akan nyata dan perbuatan ajaib akan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah tempat perteduhan kami, tempat tinggal kami Tuhan, dan tempat di mana Tuhan kami boleh merasakan perlindungan, kekuatan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat pada hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu dan meteraikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami Tuhan masuk dalam perjamuan kudus, kami minta Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan setiap kami. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kalau ada dosa, kesalahan yang kami perbuat. Biarlah Tuhan, lewat perjamuan kudus ini, kami boleh mengalami kasih dan perbuatan-Mu yang ajaib. Kuduskan roti yang kami pakai untuk perjamuan kudus, juga anggur Tuhan. Kau kuduskan dan urapi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami siap Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku datang pada salib itu. Amin. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib Kristus. Kau ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Saat ku dapat ampun dosa.
Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, di mana dalam perjamuan kudus ini kita mengingat tentang kasih, kebaikan Tuhan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Dan biarlah itu membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar, ada pertolongan, ada mujizat. Dan saya percaya ketika kita mengambil roti yang merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, dan anggur yang merupakan persekutuan dengan darah Yesus, kita percaya ketika kita makan roti dan minum anggur ini dengan iman percaya kita, maka kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa Tuhan yang akan bekerja, yang akan menyatakan keajaibannya, sehingga kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan melawat hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita ambil roti yang telah saudara siapkan. Dan sebelum kita memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus, saudara yang percaya, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa menyiapkan anggur. Saya akan tunggu. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu buat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, lewat persekutuan dengan tubuh dan darahmu ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami, menyertai kami, memberikan kami perlindungan, kekuatan di masa-masa sulit ini. Dan kami percaya kami akan melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Bahkan kami percaya dalam perjamuan kudus ini, iman kami kepadamu Tuhan Yesus membuat kami yakin percaya bahwa kami mengalami perbuatan ajaib Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan kami melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu terjadi dalam hidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau sangat baik. Oh, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi setiap kami umat-Mu. Kami percaya pengurapan beri kami kekuatan baru untuk menjalani kehidupan ini. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh mengalami kekuatan yang daripada Allah, daripada-Mu Tuhan, yang beri kami kemenangan. Sehingga kami mampu Tuhan menghadapi segala situasi dalam kehidupan ini. Dan kami akan melihat kuasa kasih Tuhan dan perbuatan ajaib-Mu nyata atas setiap kami. Saat ini Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan pada saat ini, kami minta Tuhan,
Engkau memberkati kami umat-Mu. Amin. Saat ini umat Tuhan angkat kedua tangan-Mu. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan-Mu. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu ada buat setiap kita yang percaya kepadanya. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, saat ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan pada Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus diberkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, masa depanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah nyata atas setiap kami. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah sekali lagi diberi kekuatan yang baru. Dan kami akan melihat perbuatan ajaib-Mu kami alami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, yang berkuasa, amin, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi angkat tanganmu sama-sama. Let's sing together. Dimuliakan, ditinggikan, Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, amin, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless God bless you. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Selose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again.